Baik, saya akan mencoba menyampaikan firman Tuhan yang saya bawa dalam sebuah renungan sejak saya diminta oleh Cinsa waktu itu dengan tepat tema mengenai acara dari peringatan yang orang tua dari saudara kita Michelle. Saya makin banyak juga berdoa yang Tuhan mau coba saya sampaikan untuk menjadi perenungan dan pembelajaran kami bersama yang kami sampaikan dalam khotbah selama hari ini. Nah, untuk khotbah ini terambil dari Perjanjian Baru dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Boleh kita kiranya bisa membaca satu persatu ayat yang ada, boleh dari mana dulu, silakan. Yang sudah mulai ayat 4 ayat 13 sampai 18. Oke. 4 ayat 13 sampai 18. Saya mulai yang pertama ayat 13. Selanjutnya kami perikopnya adalah kedatangan Tuhan ya. Ayat ke-13 selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama di atas. 15. Ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu hidupkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Amin. Haleluya. Oke, kita pelajari bersama mengenai satu nats perikop dalam 1 Tesalonika ayat 4 ini. Latar belakang teks ini terambil dari Alkitab dalam terjemahan baru. Perikop ini berjudul Kedatangan Tuhan atau tentang mereka yang meninggal. Nah, untuk penulisnya sendiri adalah Rasul Paulus bersama dengan Silvanus atau Silas dan Timotius. Itu sekitar tahun 50 sampai 51 Masehi waktu itu. Ini adalah surat yang paling awal yang ditulis oleh Paulus di Korintus ya. Terus kemudian kalau kita lihat latar belakang situasi jemaat pada saat bab atau tulisan ini dituliskan adalah pada saat itu jemaat Tesalonika adalah jemaat yang masih muda ya. Banyak dari mereka itu baru meninggalkan dari penyembahan berhala dan mereka percaya bahwa Kristus akan segera datang kembali. Akan tetap dalam kelompok mereka itu meninggal, sehingga waktu itu mereka bingung apakah orang yang meninggal akan kehilangan bagian dari keselamatan. Jadi itu latar belakang dari penulisan ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Nah, tujuan Paulus waktu itu mengirimkan surat ini adalah untuk meneguhkan iman mereka agar tidak berduka cita sama seperti orang dunia, karena yang tidak punya pengharapan akan hidup. Karena kita sudah hidup di dalam Yesus, maka kita punya kepastian akan kebangkitan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kematian adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindarkan. Termasuk saya juga, bulan 2 kemarin suami saya almarhum sudah berpulang lebih dulu, kan? Sudah istirahat dulu, kan? Baik itu juga
usia, berapapun itu kaya atau miskin, apapun latar belakang kehidupannya, ya semua kita akan sampai ke sana. Ya, tapi bagaimana bagi kita untuk memandang kalimat kematian itu sendiri, ya ditentukan oleh iman kita. Untuk orang dunia melihat bahwa kematian itu adalah sebagai akhir dari sebuah perjalanan hidup mereka. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketidakpastian. Tapi mengucap syukur bagi kita orang Kristen, bahwa kita melihat bahwa kematian itu adalah dengan cara yang berbeda. Ya, kita punya pengharapan, kita punya kepercayaan, kita punya keyakinan bahwa kematian itu adalah satu cara peralihan kita yang untuk hidup kekal bersama dengan Kristus. Nah, hari ini kita akan mencoba mendalami ini per ayat. Kita ambil di ayat yang 13a, di mana Rasul Paulus berkata bahwa kami tidak mau kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Nah, ini bicara tentang kematian itu bukanlah akhir ya, tapi sebuah peralihan. Nah, di sini Rasul Paulus itu menggunakan istilah tidur dalam Kristus. Ya, bukan akhir, tetapi sebuah istirahat sementara untuk menanti sebuah kebangkitan. Nah, pada zaman itu orang Yunani pada zaman itu, orang Romawi juga, orang yang meninggal mereka menulis di batu tulisannya adalah kurang lebih setelah mati tidak lagi ada apa-apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi iman kita dalam Kristen menyebutkan bahwa kita percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan dalam Kristus. Artinya bagi kita kematian adalah pintu, bukan sebuah titik final. Sekarang kita dalami kembali apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ya di ayat 14a. Dia mengatakan bahwa jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, ya ini adalah bicara tentang kematian dalam Kristus itu adalah menjadi pintu menuju kemuliaan. Jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kebangkitan itu adalah fakta suatu kenyataan yang sekaligus adalah dasar iman kita orang Kristen. Karena Kristus bangkit, orang percaya bahwa kita pun akan ikut bangkit bersama-sama dengan Dia. Dan Rasul Paulus berkata mengingatkan jemaat di yang muda waktu itu yang sedang mengalami permasalahan karena apa yang mereka hadapi di situasi saat itu. Rasul Paulus mengingatkan tulisan yang lainnya yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 21 mengatakan juga bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Yesus sendiri menegaskan di Yohanes 11 ayat 25 dia katakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya. Kita juga tahu apa juga yang terdapat dalam Wahyu 21 ayat 4 di kitab itu juga menyatakan bahwa kematian bukan kerugian, ya, melainkan sebuah keuntungan. Meninggalkan dunia penuh air mata menuju hadirat Allah. Saudaraku, kita pelajari lagi apa yang Rasul Paulus tuliskan pada jemaat pada waktu itu di ayat 13b, di 14b dan yang di 17. Dia mengatakan, Rasul Paulus menyatakan bahwa supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, ini penting bagi kita, ya. Bahwa seperti saya sendiri pun bergumul ketika setelah kehilangan itu. Ya, sebagai manusia kita merasa kehilangan, betul. Tapi sebagai orang yang sudah belajar tentang firman Tuhan dan melewati fase untuk belajar, tentunya saya tahu persis kematian itu adalah sebuah fase, sebuah jalan bagi almarhum untuk menunggu transisi dia untuk mencapai apa yang dia cita-citakan selagi dia masih hidup sampai dengan akhir. Kebetulan juga dia juga banyak melakukan pelayanan. Kalau di Pria Sejati dia juga aktif dari sejak dia masih kuliah dan kemudian dia sampai di akhir. Titik akhir itu kalau saya lihat di online dia itu terakhir itu sebulan 3 bulan sebelum akhirnya dia benar-benar tidak bisa kolaps, tidak bisa khotbah online, itu dia masih online. Walaupun ada batuk sambil batuk itu dia tetap online berkhotbah, memberitakan firman Tuhan.
Gitu. Karena sebuah cita-cita itulah yang kemudian saya percaya, menguatkan saya dengan apa yang sudah dia lakukan, menjadi panutan buat saya bahwa iman yang dia punya itu juga yang harus kita lakukan di sisa-sisa hidup kita ini, karena dia sudah mencapai garis akhir. Sekarang pertanyaannya kita yang hidup seperti apa. Nah, untuk yang dunia berbuka tanpa arah, yang bicara tentang bahwa cara dunia, kita tahu bagaimana orang dunia ketika menghadapi sebuah kematian, menghadapi sebuah kehilangan, duka yang mendalam, bahkan ada yang sampai stres, bahkan ada yang kemudian tidak bisa makan, tidak bisa hidup, tidak mengerti bagaimana melanjutkan kehidupannya, karena dia tidak punya pengharapan dan dia tidak tahu apa arti itu. Berbeda dengan kita, seperti yang Rasul Paulus katakan, jangan kita berduka seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, bahkan bagi kita sendiri pun, pribadi, ketika kita pun akhirnya memang semua kita akan mencapai jalan itu dan melewati jalan itu, jangan ada bersih ketakutan dalam iman itu. Tanamkan itu dalam diri kita, baik muda maupun tua, maupun usia berapapun, sakit penyakit apapun, bahkan lagi terbaring di tempat tidur, harus yakinkan bahwa pengharapan itu kita berbeda. Iman itu yang harus kita punya sampai presisi di detik akhir. Percayaan kita bahwa kita di dalam Yesus dibenarkan, dimenangkan dengan kuasa darah itu, kita memperoleh keselamatan itu. Itulah membedakan kita dengan orang dunia. Sampaikan ini juga kepada saudara-saudara kita yang lain, mungkin ada yang sedang terbaring sakit. Sampaikan penguatan ini yang bagi saya pribadi juga waktu itu dengan pasangan hidup saya dengan beliau, kami berdiskusi banyak. Jadi percaya iman itu tidak bergeser sedikit pun, bahkan sampai di detik akhir dia masih menyebut nama Yesus 2 kali, dia menyebutnya, nafas dia ketika dia menarikan nafas terakhirnya. Nah, janji firman Allah mengenai hal ini adalah orang yang meninggal itu tidak ditinggalkan, mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Amin. Ya, yes, kita akan hidup, kita akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ada tercatat di dalam ayat yang ke-17. Nah, ini juga bicara tentang bahwa perpisahan itu hanya sifat sementara, saudara. Ada janji pertemuan kekal nanti. Jadi pada waktu akan tiba waktunya. Nah, bagi kita orang Kristen, karena kita pada sore malam hari bicara adalah semacam sebuah peringatan, ya, untuk menegaskan bahwa kita juga berbeda dari orang lain. Tujuan kita untuk melakukan peringatan, mengingat tentang orang yang sudah berpulang dalam kehidupan kita, dalam tata cara ibadah kita. Kita bukan seperti orang dunia. Tetapi bagi kita orang Kristen yang sudah lahir baru dan sudah diubahkan, maka peringatan kematian bukanlah untuk orang yang sudah mati, yang melainkan momen pengingat bagi kita yang masih hidup. Ya. Di Ibrani 9 ayat 27 ya, mengatakan, dalam firman Tuhan mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Artinya setelah seorang meninggal, maka nasib kekalnya sudah berada di tangan Tuhan. Ya, tidak ada doa atau apapun yang bisa kita mengubahkan itu lagi. Ya. Nah, peringatan kematian bagi kita adalah semacam ucapan syukur, seperti yang tadi kesaksian yang sudah disampaikan, bahwa kita bersyukur bahwa atas hidup almarhum atau almarhumah atau orang yang kekasih kita yang telah pergi, yang telah hidup bersama dengan kita. Ya, kita pun dikuatkan juga oleh firman yang sore hari ini disampaikan, menjadi penguat bagi kita untuk mengingatkan kita kembali bahwa sampai di garis finish itu, iman kita tidak bergeser sedikit pun, kepercayaan kita sampai waktunya itu tiba, tidak ada ketakutan kita, ya. Tidak ada yang membuat kita undur untuk tetap bersama-sama dengan Dia, mengakui sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Nah, firman Tuhan juga berkata ya, dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan dengan demikian peringatan kita seperti yang kita lakukan pada ibadah sore hari ini adalah bukan untuk menolong jiwa yang sudah berpulang itu, ya, tetapi melainkan untuk menghibur kita yang hadir di sini, yang ditinggalkan untuk mengajarkan iman kita bahwa ada kehidupan kekal di balik kematian itu sendiri. Ya, sebagai akhir dari khotbah saya, ada firman Tuhan yang menunjukkan untuk saudara-saudara kita semuanya bahwa kita semua percaya bahwa kematian itu bukanlah akhir, ya, bukan juga sebuah kutuk. Karena ada beberapa orang yang melihat, saya masih ingat juga mungkin almarhum mama papa dulu ya, ketika dia berpulang, keluarga besar dia memandang almarhum mama saya waktu itu seperti sebuah kutukan. Betul, mama saya saat meninggalnya itu 25 tahun yang lalu, saya masih muda banget ya. Jadi saya yatim piatu itu sudah hampir 27 tahun yang lalu, sudah tidak berpunya orang tua, ya udah lama banget. Waktu mama saya ingat terakhir, ketika mama saya meninggal, keluarga besar dia itu melihat itu mati karena sebuah kutukan, karena dia meninggal karena kanker waktu itu. Tapi dia tidak melihat prosesnya. Sebulan sebelumnya saya merawat dan mendampingi beliau. Saya sudah menyelesaikan tugas saya sebakti, saya sebagai seorang anak. Kebetulan Tuhan yang mengizinkan saya memberikan perjamuan kudus bagi ibu saya. Dia juga sudah mengampuni orang-orang yang sudah membuat hatinya terluka. Satu persatu anaknya juga dia doakan berkat, dia mengucap syukur. Ya, jadi ketika dia menghembuskan napas yang terakhir di pangkuan saya masih bisa menyanyi dan menyerahkan dia untuk ke arah Bapa dan Tuhan Yesus. Ketika saya mengatakan amin, nafasnya dari pasca. Nah, di detik ketika itu keluarga besar tidak melihat, tapi itulah dunia pada umumnya melihat kematian itu seperti sebuah kutukan. Beda dengan kita yang sudah diberikan hikmat kepercayaan dan kita sudah lahir baru, kita melihat bahwa tadi kematian adalah sebuah jalan untuk kita menuju kehidupan yang kekal itu. Firman Tuhan yang untuk meneguhkan kita saya ambil dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Akulah kebangkitan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ayat yang kedua untuk meneguhkan kita terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya itu bisa meneguhkan kita semuanya. Amin. Mau nanya dong, kalau misalnya saya nggak tahu ini aku baru tahu juga, baru tahu katanya kalau di orang Kristen itu benar gak sih ya, katanya kalau misalnya kan papa kan nikah itu kan 3 kali ya, istri yang pertama sebelumnya mama itu kan ada ya sama tante Yani orang Ambon katanya. Bukan ada nama tante Yani orang Ambon, kedua itu kan mama. Katanya kalau orang Kristen, kalau orang yang sudah meninggal itu mungkin kan jadi kan hubungannya kan suami istri tuh. Kalau kalau udah ketemu masih jadi suami istri juga atau mungkin? Katanya nanti kalau di sana ketemunya sama istri yang pertama, katanya bukan sama istri yang kedua, gitu. Jadi gimana? Bener gak sih gitu maksudnya? Iya, saya juga mencari tahu itu juga, mendalami itu juga karena saya pribadi juga kalau memang Tuhan izinkan saya boleh bertemu dengan dia. Tetapi kita itu nanti akan berkumpul di surga itu bentuknya dalam roh. Ya. Kita adalah roh. Roh-roh ini akan saling mengenal dalam kasih Yesus. Ya, tidak ada lagi namanya suami istri, tidak ada lagi namanya bekas pacaran, tidak ada lagi di sana. Ya, jadi kita semuanya akan menjadi satu bagian yang benar-benar menjadi bagian dari kerajaan surga itu sendiri. Gitu, ya. Apalagi kalau yang satunya mungkin non-Kristen, ya mungkin akan ketemu di surga ya. Tapi itu ketemunya sama yang istri pertama, karena istri kedua gitu. Enggak, kita nggak akan mengenal mereka, kita semua sama sudah lahir dalam bentuk yang berbeda.
Saya kalau gue mati dah, gue kasih tahu lu. Gue ketemu. Mungkin Perdana. Mungkin ada yang baru kalau jangan-jangan. Jangan. Di sana juga Jadi yang jelas tidak ada. tidak ada. Tidak ada. Kawin mengawinkan. Iya. Bukan tidak ada kawin mengawinkan. Ada bidadari di sana ya. Iya. Nggak ada tidak. Udah katanya ketemuannya tuh sama, jadi kan istri pertamanya kok udah Nah, meninggal. itu. Nah papa kan juga udah meninggal, jadi yang ketemunya tuh sama mama. Jadi mama lu nggak ketemu. Nah, Sama sama gue. namanya dia di sini. Dalam Tuhan Yesus. Ini jadi Mikel ya. Coba katakan dalam diri Mikel yang kamu sudah mendapatkan pengetahuan ini, katakan dalam dirimu sendiri di kamu iman itu bahwa sesuatu itu yang orang sampaikan di luar yang masuk dalam pikiran kamu itu juga mempengaruhi kamu. Ya itu nanti juga akan mempengaruhi juga kehidupan kamu nanti selanjutnya sebagai kepala keluarga, berkeluarga, punya anak segala macam ya. Gitu nanti kamu pikiran gitu, kan kumpul nggak ya sama yang gitu ya. Itu akan melemahkan secara iman. Ya tadi sudah dijelaskan apa akan hancurkan, cabut ya pemikiran itu. Karena itu adalah suatu perkataan yang tidak benar. Ya akarnya harus dicabut. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk 20 itu apakah ada? Itu Maaf, boleh saya sampaikan Ya. nyambung Michael. pertanyaannya. dan Michael. Michael. Yang saya pahami dan saya tahu bahwa firman Tuhan itu selalu menyatakan itu semua, bahwa di surga tidak ada kita ketemu siapa dan siapa dan siapa. Hanya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan pekerjaan kita. Tidak ada yang lain kita dipengaruhi. Aku ada istri saya, suami saya, saudara saya, nggak akan ketemu. Kita semua hanya tertuju fokus kepada Tuhan. Itu bisa lihat di Wahyu 5 ayat 13 sampai 14. Semua malu memuji Tuhan di surga. Tidak ada yang terfokus untuk yang hal-hal yang lain. Tidak sama seperti kita di dunia. Iya. Itu. Konsepnya berbeda. Itu yang jadi nggak usah khawatir. Siapapun mau istrinya 10 juga nggak akan ketemu kita. Tapi Hanya memuji Tuhan. dibilang begini kan, nanti kita ketemu di surga. Betul. Ya, Kalau betul, bicara betul. kita ketemu surga betul. Tapi kita tidak lagi menjadi sahabat. Bukan tidak mengenal ya, karena memang betul-betul kita menjadi bagian dari roh itu sendiri. Kita basicnya apa? Ya. Oke, untuk firman ini kita tutup dengan masih yang ada? Oh ya, itu aja Michael. Di Matius 22, baca ayat 30. Itu dengan jelas bilang, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan mereka seperti malaikat di surga. Jadi di sana tuh mau istrinya 5, mau istrinya 1, dia tidak mengenal satu sama lain, dia seperti malaikat semua. Ya memang seperti ibu tadi bilang, aduh saya juga pengen ketemu suami kan, itu sebenarnya tidak. Awalnya mau tidak katanya si Mauricio gitu. Oh nanti bapak kamu mau ketemu sama istri pertamanya, bukan mama kamu seujung gitu. Saya bilang cabut patahkan. Disabut patahkan. Makanya dari itu berakarlah dalam firman Tuhan. Cari setiap apapun, saya juga dengan Hendrik ya, setiap apapun selalu saya bilang cari kebenarannya dalam firman Tuhan. Makanya firman Tuhan itu dalam dasar hidup kita, apapun yang orang katakan di luar boleh, tapi mari kita uji melalui firman Tuhan. Sehingga kita tidak hilang arah, sehingga kita tidak mudah ditipu, kita tidak mudah dihasut. Apalagi akhir zaman ini semakin luar biasa ya pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan untuk mencoba untuk menghasut kita. Ya kan, maka kita harus benar-benar hidup dan bertumbuh dalam firman itu sendiri, bergumul di dalamnya maksudnya ya. Itu aja pahami firman itu sendiri, punya kerinduan itu supaya kamu ketika orang seperti yang tadi sampaikan, kamu bisa senyum aja, bahkan kamu bisa membaliknya dan menyampaikan kebenaran sebenarnya seperti ini. Itu boleh jadi berkat orang lain, betul kan? Oke, apa lagi? Kita tutup untuk Bu Neni ada pertanyaan nih. Ya nggak apa-apa, biar tahu. Katanya orang yang meninggal kan suka muncul lagi. Ya suka, katanya kalau belum baru meninggal berapa hari itu suka pulang. Belum 40 hari. Ada baunya khasnya gitu kan, emang bau gitu. Saya tuh
masih bertanya-tanya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Gitu. Iya, makanya mama nanya, saya tuh nanya jawabannya. kemarin baru meninggal, baru 40 hari. Meninggal berapa hari itu sempat saya ya mimpi kan. Terus berapa minggu, 2 mingguan siang-siang udah agak sore itu saya lagi nyusuin yang kecil. Kalau tidur itu tuh seperti pintu ada yang ngetok, benar-benar saya tuh dipanggil. Saya tuh benar-benar suara mama saya. Saya tanya-tanya kan kalau ini si anak saya ini bangun ngeliatin, tapi nggak ada orang. Kelihatan? Nggak ada. Kalau kelihatan kamu langsung Enggak. Tetapi suaranya itu benar-benar dan manggilnya bukan nama saya yang dikenal, itu nama panggilan. Oke, bicara tentang ini, justru saya pribadi kembali lagi ke saya, kesaksian saya ya dari mama papa saya juga. Saya bukan juga kakak saya dua, kakak saya satu tuh meninggal di tangan saya, yang satunya enggak ada. Jadi dua juga, udah 4 orang yang dalam kehidupan saya menghadapi 4 kematian. Di dalam firman Tuhan dalam pergumulan saya pribadi, suami saya harus jujur katakan, ketika malam setelah dia dikuburkan Pak Dos, ya saya bicara banyak dengan Febri waktu itu di ruang tamu. Jam 12 malam ada orang seperti jalan, terus kemudian ada bau, itu bagus segala macam. Tapi kemudian saya dalami itu, karena selama ini yang seperti Ibu katakan, saya punya tanggung jawab saya sendiri kalau saya bertanggung jawab untuk mencari tahu tentang itu. Nah, iblis ya, dia bisa menggunakan itu. Kebetulan dia nggak membantu saya, karena saya punya iman dan pemahaman saya yang berbeda. Nah, untuk orang dunia yang tidak betul memahami dan tidak berada dalam Tuhan, itu dia bisa beranggapan itu adalah si itu yang datang. Ya. Jadi roh masa iblis itu dia bisa menyerupai dalam bentuk apapun. Gunanya untuk apa? Dia untuk mengambil perasaan kita, mengambil damai sejahtera kita. Dia bisa saja merenggut iman kita. Kita yang sudah ditinggalkan oleh orang yang buka, terus kita mempercayai itu bahwa itu adalah dia yang datang. Dia bisa saja kemudian terus masuk dalam akal pikiran kita, mencuri. Oke? Dia mencuri kebahagiaan kita dengan masuk dalam akal pikiran melalui mimpi. Kuasa itu masuk untuk meracuni kita, sehingga kita belok dari firman itu. Kita percaya bahwa itu adalah dia, saudara kita atau orang dekat kita yang sudah mengenal itu yang datang. Artinya kita sudah belok secara iman, kita sudah belok secara firman. Betul, di situ poinnya. Nah, kemudian ada juga saya baca ya di dalam banyak, karena waktu itu saya juga sejak pas malam itu kemudian saya merenung sendiri, mencari tahu kebenaran itu. Memang ada beberapa di kelompok yang lain kemudian mengatakan bahwa dia mengatakan Yesus sendiri pun katanya setelah dia bangkit pada hari yang ketiga masih 40 hari masih ada. Betul? Ya. Tapi ingat, ya ingat, dia adalah Tuhan. Kita adalah manusia. Nah, jadi perbedaannya beda ya, jadi jangan disamakan. Banyak orang mengatakan Yesus 40 hari masih jalan-jalan, masih bisa bertemu dengan murid-muridnya. Berarti kan sama. Yang meninggal juga bisa dalam 40 hari dia berarti masih belum, ya masih berjalan-jalan, ya. Itu yang bisa dipakai oleh orang yang bisa membelokkan firman Tuhan. Makanya kita bilang tadi firman berakar. Nah, kita dalam itu adalah itu sendiri. Jelas kita berbeda. Dia adalah yang maha kuasa, ya, dan kita adalah ciptaannya. Gitu. Untuk penguatnya jelas ya di dalam Pengkhotbah saya cari 12 ayat 27 dia mengatakan bahwa dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi nggak ada lagi untuk roh yang jalan-jalan lagi ya Bu ya. Nggak ada lagi. Tapi saya dulu pernah loh waktu papi saya. Ya itu tadi karena fasa kegelapan itu gitu loh. Bu, dia bisa membentuk dan menyerupai apapun. Iya. Kalau di kampung itu bahkan bisa betul-betul kayak betul-betul dia bisa bahkan duduk dan makan. Ya, saya sih dulu belum kenal Tuhan ya, belum. Tapi dia itu punya kepercayaan itu. Karena kepercayaan itulah kemudian
yang membuat kita menjadi seperti mengimani itu. Karena sebuah kepercayaan, kita mempercayai Yesus karena iman. Nah, kita waktu belum lahir baru kita juga mengimani kata-kata itu kan, gitu. Karena kita mengimani itu, maka itu jadi. Iblis itu sangat pandai untuk membaca kita. Apapun yang kita pikirkan, dia sangat mau tahu dan sangat tahu persis apa yang kita pikirkan, apa yang hati kita ya, tersimpan dalam hati kita. Orang surga kan gimana? Karena dia lemah iman saja, ya. Kurang berdoa kok bisa tahu gitu, maksudnya kesukaan misalnya nih ya, tapi saya nih sukanya Coca-Cola gitu, mirip banget suaranya sama dia dan mintanya ya itu tadi saya bilang puasa itu dia bisa menentukan apa saja. Luar biasa loh, jangan salah ya. Ingat ya, siapa yang membuat kita menjadi jatuh dalam dosa? Taman Eden. Sebegitu Pak. Itulah kita yang sekarang harus menanggung. Dan sehebat itulah dia untuk bisa menjatuhkan kita. Ingat, bahwa iblis bisa mencapai siapa saja. Tidak percaya kalau salah. Ya, intinya puasa ini tidak bisa kita anggap enteng ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa maka itu kita harus terus memperkuat diri kita dengan benteng-benteng ya, dengan baju-baju kita ya, dengan iman kita, dengan firman untuk menjadi kekuatan kita ya. Bu Neni, sekali lagi ya, pendapat Bu Neni nih sama atau mungkin Kota Pak Yos, Pak Patrick ya, gimana kalau misalnya ada orang yang dikasih lebihan, bisa dikasih lebihan kayak entah itu bisa kayak contoh lah misalnya kayak Marisa misalnya contoh ya, dia kan bisa tahu nih, oh mertua gue meninggal 2 hari lagi misalnya, kayak contoh misalnya kan gitu, terus dikasih tahu misalnya atau apa gitu, itu gimana? Itu kayak misalnya